Mau umroh nggak? Ini kata pengurus masjid nih, kalau kagak ada bolong-bolongnya sholat 5 waktu, tarawihnya kagak bolong-bolong, dikasih hadiah umroh. Berangkat pakai uang sendiri. Dari Jakarta ke sini naik motor 2 hari 2 malam. Acara Maulid ini membuktikan bahwa anak motor juga cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul? Takbir. Sikap manusia setelah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang jaza, yang mereka tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Allah, ketika ada orang tuanya yang meninggal, dia marah-marah, mencakar-cakar mukanya, pukul-pukul, merobek-robek bajunya, seolah-olah dia tidak menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah, tapi membuat dirinya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya diambil marah, ya Rabb, kenapa harus orang tua saya? Tetangga saya udah lama sakit-sakitan. Ya Rabb, kenapa anak saya, padahal anak saya pintar baca Quran, kenapa bukan anak tetangga yang tak mau baca Quran, yang ngeluh, marah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap manusia pertama tuh, marah dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, ada orang yang diuji, diberikan cobaan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sabar, menerima, berusaha apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, walaupun sebetulnya hatinya bergejolak. Dan Allah sudah memberikan peringatan keras di dalam hadis qudsi, man lam yashkur alamai, siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadanya, wala yasbiru ala balai, dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyahruj tatas sama, keluar dari kolong langitku, wal yatlub rabbal silawa, dan cari Tuhan selain aku. Itu teguran keras bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada juga orang yang ridho, yakin apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya yang terbaik. Jadi nggak perlu ngeluh, nggak perlu marah, nggak perlu ngambek sama Allah. Makanya ada seekor burung pipit, dia berhenti berzikir kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi ada seekor burung pipit yang dia berhenti bertasbih, berzikir kepada Allah. Maka Jibril turun bertanya, wahai burung pipit, apa yang membuat engkau berhenti berzikir kepada Allah? Ini burung pipit mengatakan, ya Jibril, saya lagi marah sama Allah, saya makedek sama Allah. Emang kenapa? Kata Jibril, saya begitu tidur di keheningan malam, tiba-tiba Allah kirimkan angin yang sangat kencang, jatuh sarangku, aku pun ikut terjatuh. Maka mulai saat itu aku tidak pernah lagi berzikir ke Allah. Jibril sampaikan kepada Allah, apa kata Allah? Wahai Jibril, sampaikan kepada burung pipit itu, kenapa aku kirimkan angin yang sangat kencang pada malam hari itu? Ada seekor ular yang sangat besar yang akan siap memangsanya, maka aku kirimkan angin yang sangat kencang untuk menjatuhkan sarangnya, untuk menyelamatkannya. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kita sesuatu hal yang tidak enak, yang tidak kita inginkan, tapi itulah yang terbaik bagi kita. Sama ibu-ibu doa tiap malam, ya Allah, tolong berikan hamba harta yang melimpah, jadikan kaya raya. Sampai hari ini ternyata belum kaya raya. Kenapa? Allah tahu kalau kaya raya suami ibu nanti nikah lagi. Berarti kan yang terbaik dari Allah. Dan nikmat itu bisa jadi azab. Ada orang yang makin kaya, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi jabatan, makin hina dia di hadapan manusia. Jadi apapun yang Allah takdirkan kepada kita, itulah yang terbaik. Maka apapun yang Allah berikan, ridho. Ada juga orang yang menerimanya, bersyukur. Dikasih sakit, dia bersyukur. Kenapa? Ternyata sakit itu membuat dia makin dekat sama Allah, makin banyak waktunya. Dan sakit itu kalau kita membuka di dalam kitab Waskuriyah, kenapa orang yang sakit itu banyak yang bersyukur? Karena di dalam kitab Waskuriyah, ketika Allah pengen memberikan penyakit kepada seorang hamba, Allah kirimkan 4 malaikat. Malaikat yang pertama Allah perintahkan untuk mengambil rasa di lidahnya. Maka orang yang lagi sakit itu hilang nafsu makannya. Betul nggak Bu?
Malaikat yang kedua Allah perintahkan untuk mencabut cahaya yang ada di wajahnya, maka orang yang lagi sakit itu bujar. Betul? Malaikat yang ketiga Allah perintahkan untuk mengambil kekuatan di tubuhnya, makanya orang yang lagi sakit itu lemes. Malaikat yang keempat Allah perintahkan untuk mengambil dosa-dosanya. Dan ketika Allah pengen sembuhkan seorang hamba, Allah perintahkan yang mengambil rasa di lidahnya untuk dikembalikannya, yang mengambil cahaya di wajahnya dikembalikan ceria kembali, yang mengambil kekuatan di tubuhnya akhirnya dia kuat kembali. Tapi malaikat yang keempat yang mengambil dosa-dosanya belum Allah perintahkan untuk mengembalikannya. Dia protes kepada Allah, ya Rabb, kenapa yang mengambil rasa di lidahnya, cahaya di wajahnya, kekuatan tubuhnya sudah kau perintahkan untuk mengembalikannya, tapi kenapa aku yang mengambil dosa-dosanya belum kau perintahkan untuk mengembalikannya? Apa kata Allah? Dosanya buang jauh-jauh, karena aku memberikan penyakit kepada seorang hamba, karena aku ingin mengampuni dosa-dosa.